mempercayakan kepemimpinan yang baru setelah SBY, yaitu Jokowi. Ya, pertama karena dia bukan dibesarkan dari politik sebenarnya, yang bisa objektif melihat tentang keadilan dan kebenaran di Indonesia, tetapi dalam kenyataan juga tidak dapat berbuat sesuatu tentang ketegasan. Kita ambil saja dengan contoh MKC. Bagaimana mungkin hukum di Indonesia yang dipelintir sedemikian rupa? Waloni yang sudah nyata-nyata merusak dari bahasanya itu sudah sama sekali tidak dapat kita tidak dapat menerimanya lah. Bahkan anjing pun dia rasanya bangga untuk menabrak. Orang yang punya akhlak moral yang bagus, anjing pun dia akan pelihara sebagaimana bagian daripada hidup yang Tuhan berikan kepada manusia di muka bumi ini. Tetapi Waloni dengan gayanya radikal, dan itu memang diinginkan oleh para kelompok-kelompok khilafah yang disupport oleh MUI. Ya, Robert Mawengkang, silakan. Shalom Pak Paul, dan ya, selamat malam Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Iya, sebagaimana penjelasan dari Pak Tobing tadi, kita banyak menarik kesimpulan di sana, yang mana Indonesia ini memang tidak ada hukum negara yang berlaku. Karena selama ini kan hukum itu dipermainkan oleh siapa yang berkuasa, siapa yang mempunyai pengaruh terhadap pemerintah, dan kesalahan ini juga adalah kembali kepada pemerintah itu sendiri. Ketegasan sama sekali tidak ada, karena sebenarnya kan hukum di negara kita sudah ada. Kepemimpinan negarawan itu yang mendasarkan aja kepada konstitusi kita, yaitu Pancasila. Itu tepat sekali. Cuman karena kita di Indonesia selalu berpatokan kepada agama, maka itulah yang merusak tatanan hukum di Indonesia. Jadi ini yang harus diperjuangkan. Jadi sampai saat ini, bagaimana dengan MUI? Nggak pernah disentuh. Kenapa? Karena justru mereka dipelihara sebagai bagian daripada ya kekuatan yang saling mensupport. Dan kita kan sesungguhnya mempercayakan kepemimpinan yang baru setelah SBY, yaitu Jokowi. Ya, pertama karena dia bukan dibesarkan dari politik sebenarnya, yang bisa objektif melihat tentang keadilan dan kebenaran di Indonesia, tetapi dalam kenyataan juga tidak dapat berbuat sesuatu tentang ketegasan. Kita ambil saja dengan contoh MKC. Bagaimana mungkin hukum di Indonesia yang dipelintir sedemikian rupa? Waloni yang sudah nyata-nyata merusak dari bahasanya itu sudah sama sekali tidak dapat kita tidak dapat menerimanya lah. Bahkan anjing pun dia rasanya bangga untuk menabrak. Orang yang punya akhlak moral yang bagus, anjing pun dia akan pelihara sebagaimana bagian daripada hidup yang Tuhan berikan kepada manusia di muka bumi ini. Tetapi Waloni dengan gayanya radikal, dan itu memang diinginkan oleh para kelompok-kelompok khilafah yang disupport oleh MUI. Jadi mereka tidak bisa berdalih dalam hal-hal ini. Sekarang apa yang harus lakukan? Ya, kembali kepada pemerintah, mulai dari presiden, para penegak hukum, pengambil keputusan. Jangan berpihak, kan kita sudah kelihatan berpihak. Maka ya saya setuju dengan Pak Tobing, kalau memang hukum ini tidak bisa diberlakukan oleh negara, maka jangan sampai rakyat sendiri yang akan menentukan hukum itu sendiri. Karena kan kita sudah tahu di Indonesia masih berlaku hukum yang tidak pasti. Ya, misalnya orang ketangkap mencuri ayam atau kambing, itu bisa mati. Karena ya rakyat yang mengadili. Apakah ini yang akan bisa dipahami oleh pemerintah? Jadi pemerintah yang harus tegas, yang ngurus-ngurusin cuma soal-soal agama. Kalau soal agama ya tegakkan supaya agama itu jangan dipelintir, dan MUI itu dan sejenisnya, partai PKS
Itu harus semua dibubarkan supaya ada aman di Indonesia, dan mereka yang telah merusak negara kita ditangkap, jangan dibiarkan begitu saja, termasuk uang-uang yang mereka korupsi dan yang mereka manipulasi. Jadi saya kira ini memang harus kita tetap suarakan sampai ya ada keadilan itu. Kalau tidak ya memang masyarakat atau rakyat Indonesia sekarang memang sudah jenuh dengan ini, tidak percaya dengan hukum, tidak percaya dengan penegak hukum, karena majelis hakim, jaksa, semua itu bisa dibayar. Siapa yang kuat dia menang. Itu hukum rimba sebenarnya hukum kita di Indonesia. Jadi mungkin itu sebagian yang harus kita berantas, dan jangan jenuh untuk menyuarakan suara kebenaran, karena ya pada akhirnya ya suara kebenaran untuk menuntut keadilan itu ya akan selalu menang di dalam apa yang kita yakini. Karena ya kalau kita diam juga ya berarti kita kompromi dengan keadilan. Ya, jadi ya, dan tadi kebetulan Pak Tobing juga menyinggung mengenai persoalan di Ukraine. Nah ini juga kita lihat bahwa sebenarnya persoalan di Ukraine itu terjadi karena tonggak kepemimpinan di Amerika sendiri lemah. Sudah dites dengan kembalinya Taliban. Jadi ya kita semua ya sebagai masyarakat orang Indonesia di Amerika itu ya concern, karena bagaimanapun kan tidak boleh ada invasi atau penjajahan, pembunuhan terhadap suatu bangsa yang berdaulat. Dan di mana keadaan ini bisa terjadi? Ya soal kepemimpinan. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang tegas dan berani berdasarkan kebenaran itu harus kita support. Ini terjadi. Dan Rusia ini, si Putin ini bukan orang bodoh. Dia melihat bahwa Amerika tidak berdaya, bahkan tidak memberikan suatu bantuan-bantuan yang memang bahwa Ukraine itu non-alliance dengan NATO. Tetapi sebenarnya kan sudah diprediksi jauh-jauh sebelumnya, karena ini kejadian ini sudah mulai dari 2014. Cuman karena kesempatan untuk melakukan itu ya tunggu momentum di mana pemerintahan Amerika lemah di bawah Biden dan administrasinya. Jadi di sini kita lihat di mana dalam suatu kekuatan itu dibutuhkan ketegasan daripada pemerintah, sama dengan di Indonesia. Tidak ada ketegasan hukum, maka berantakan. Begitu juga ya kita tunggu saja. Ya Cina ini ya sudah melihat keadaannya untuk Taiwan akan diambil alih kembali. Jadi ini menurut pandangan politik saya di Amerika, dan ya Indonesia ya apa yang bisa dilakukan untuk meminta PBB bersidang itu nonsen lah. Tanpa mereka juga kan Amerika tidak melakukan sesuatu. Yang paling penting dibenarin di Indonesia adalah penegakan hukum secara adil dan transparan kepada semua rakyat Indonesia. Jadi itu masukan saya. Terima kasih Pak Paul. Halo Pak Paul, lanjut. Oke, thank you Pak, thank you ya. Pak Paul tadi ada bawa barang dikit ke bawah, sekarang Pak Reinhard ya. Pak Reinhard bisa ini Pak Reinhard bisa